Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang komputasi matematik. Ini adalah bagian yang kedua ya. Apa sih komputasi matematik itu? Nah, ini yang biasanya ditanyakan di awal. Komputasi matematik adalah bagaimana kita mengerjakan permasalahan-permasalahan matematik dengan menggunakan komputer ya. Ada banyak software-software yang bisa digunakan untuk komputasi matematik. Ada dua tipe software yang bisa digunakan. Yang pertama, software tersebut memang sudah didedikasikan untuk mengerjakan masalah matematik. Jadi itu merupakan tools yang bukan di-develop ya, yang bukan di-develop. Jadi tools itu langsung digunakan untuk mengatasi permasalahan matematik tersebut. Nah, yang kedua adalah softwarenya kita develop secara mandiri. Nah, kita nanti akan jelaskan seperti apa softwarenya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menggunakan komputer sebagai tools untuk penyelesaian matematik. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan matematik secara numerik. Nah, di sini ada yang harus digarisbawahi, yaitu adalah komputer sebagai tools. Yang dimaksud dengan komputer di sini adalah yang pertama, komputer dalam artian bentuk komputernya. Yang kedua, komputer dalam arti harfiah, yaitu alat untuk penyelesaian matematik. Jadi, kita bisa menggunakan HP, kita bisa menggunakan tablet, kita bisa menggunakan laptop, atau kita bisa juga menggunakan PC ya, untuk penyelesaian matematik. Persoalan apa yang di matematik yang bisa diselesaikan? Misalkan, yang pertama adalah masalah himpunan, yang kedua adalah masalah fungsi, ya, menggambar grafik. Kemudian yang ketiga adalah masalah limit. Kemudian yang keempat adalah masalah diferensial. Kemudian yang kelima adalah masalah integral. Kemudian ada juga masalah matriks. Nah, itu adalah contoh-contoh persoalan matematik yang bisa diselesaikan dengan menggunakan komputer. Ada banyak yang lainnya juga yang bisa digunakan dengan komputer, tapi saya tidak bisa sebutkan satu persatu persoalan matematik tersebut. Nah, sekarang persoalan matematik tersebut jika diselesaikan dengan menggunakan komputer, penyelesaiannya adalah secara numerik ya. Jadi kalau misalkan penyelesaian matematika itu ada dua. Yang pertama secara numerik, yang kedua secara analitik. Yang biasa kita lakukan, kita pelajari dari mulai SD sampai SMA sampai perguruan tinggi, itu lebih banyak penyelesaian matematik secara analitik. Contohnya, integral dengan batas 0 sampai 1 x kuadrat dx, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita kerjakan, hasilnya itu adalah misalkan bukan misalkan ya, hasilnya adalah didapatkan hasil kemudian dimasukkan range-nya. Nah, di sana adalah penyelesaian secara analitik. Nah, kemudian bagaimana penyelesaian secara numeriknya? Penyelesaian secara numeriknya kita bisa gunakan integral Riemann, di mana daerah yang ada yang kita arsir itu kita bagi menjadi daerah-daerah kecil yang di sana bentuknya persegi panjang. Kemudian dari persegi panjang atau misalkan dari kotak-kotak itu nanti akan kita jadikan luas ya. Kita hitung luasnya. Walaupun hasilnya
tentu ada error ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut pada saat kita menghitung persoalan integral ini. Kemudian, software yang digunakan di mata kuliah ini, saya akan gunakan aplikasinya menggunakan Python ya, yang dijalankan di Google Colab ya. Jadi nanti secara umum kita gunakan Google Colab untuk menjalankan Python ini. Nanti di akhir sesi ini akan kita bahas juga tentang Google Colab. Nah, kemudian aplikasi lain untuk komputasi matematiknya apa? Kalau misalkan tidak menggunakan Python, itu ada yang lain ya. Misalkan bisa juga menggunakan MATLAB, menggunakan Maple, Matematik, Lingo, dan lainnya. Nah, semua software ini harus diinstal di komputer kalian dan tidak bisa dijalankan di HP ya. Ada juga yang software yang dijalankan langsung di HP. Nah, kalau menggunakan Google Colab ini bisa digunakan di PC, laptop, ataupun HP ya, tanpa harus menginstal sesuatu. Jadi kita tinggal ketikkan Google Colab. Nah, nanti kita akan diarahkan ke worksheet-nya ya. Nanti kita bisa nulis codingnya di sana. Nah, ada lagi software untuk Python ini, ada bundlingnya menggunakan namanya Anaconda ya. Nah, ini tampilan depan Anaconda ya. Kalian bisa download di sini di URL ini, Anaconda produk individual ya, atau saya buka saja URL-nya. Bentar. Anaconda download ya. Nah, ini kalian bisa download ini, bisa diinstal di Windows, Linux, atau macOS ya. Nah, di sini versi yang terbaru di Anaconda-nya menggunakan Python 3.9 ya. Ini besarnya 510 mega ya. Tapi dengan menggunakan aplikasi di Anaconda ini, kalian bisa bekerja tanpa harus online ke internet ya. Ini bisa di-download kemudian diinstal. Di sini kita bisa, walaupun versinya adalah 3.9, kita juga bisa membuat environment sendiri ya. Membuat environment di mana Python-nya kita bisa setting di 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 tergantung dari library yang kita butuhkan. Nah, di Anaconda ini sudah ada di dalamnya adalah Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ini persis seperti Google Colab ya. Tampilannya adalah berbasis web. Kemudian di sini ada Spicy. Ini adalah library di Spicy. Kemudian NumPy. NumPy ini adalah library untuk numeric ya. Jadi kita akan lebih banyak nanti membahas tentang NumPy ini. Kemudian ada juga Spider. Spider ini editornya ya. Ini sama dengan yang Jupyter. Dan ada banyak yang lainnya. Ini adalah library yang ada di Anaconda ya. Udah ada Matplotlib dan lainnya. Nanti kita akan beberapa akan kita gunakan. Yang jelas kita akan gunakan adalah NumPy, Matplotlib ya, dengan Jupyter yang kita tuliskannya di Google Colab. Nah, sekarang untuk menjalankannya ya, untuk menjalankan Anaconda ini bisa dengan dua cara ya. Pertama, masuk ke setelah diinstal seperti ini, masuk ke Anaconda, kemudian bisa melalui Anaconda Navigator. Atau
kita juga bisa menggunakan langsung ke Jupyter Notebook atau ke Spider-nya ya. Misalkan kita buka Anaconda Navigator. Di sini Anaconda Navigator ini akan atau menjalankan semua aplikasi ini dalam satu tampilan. Makanya pada saat menjalankannya ini lumayan lama ya untuk starting awalnya. Semua perintahnya di Anaconda itu biasanya menggunakan Conda. Walaupun begitu ada juga instalasi yang menggunakan pip ya, pip install ya. Tapi lebih banyak menggunakan Conda. Oke. Nah, sekarang sambil menunggu ya. Ini tadi saya menjalankan yang Anaconda Navigatornya. Masih belum berjalan, tadi udah running sedikit ya. Baik, sambil menunggu kita lanjutkan dulu. Nah, yang selanjutnya ada ini tampilannya seperti ini ya nanti ya. Anaconda Navigator tampilannya akan seperti ini. Di sini akan muncul Jupyter, kemudian ada juga Spider, ada juga menggunakan PowerShell. PowerShell ini maksudnya kita jalankan Anaconda-nya, kita jalankan Python-nya menggunakan command prompt ya, menggunakan command prompt-nya. Nah, Jupyter Lab sama Jupyter Notebook ini sama ya, tampilannya sama, modelnya menggunakan web browser. Nah, kemudian yang selanjutnya ada ini ya. Tadi ini Anaconda-nya, kemudian yang kedua adalah bentar, ini lagi jalan di atas si Anaconda Navigatornya. Jadi terhenti ya. Nah, selanjutnya tampilan dari editor yang lain selain Google Colab itu kita juga bisa menggunakan Spider ya. Saat ini Spider-nya sudah di versi 5. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya tuh mirip ke Visual Studio Code ya. Jadi kita bisa running programnya dari sini. Ini pun tanpa menggunakan internet ya. Jadi bisa dijalankan secara lokal. Kalau misalkan menggunakan Anaconda ini ya. Jadi kita install bundling Anaconda, nanti di dalamnya sudah ada Python, sudah ada editor IDE-nya, itu ada Spider, ada Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook tuh seperti ini. Ini tampilan Jupyter Notebook. Jadi Jupyter Notebook ini berbasis web ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti yang akan kita gunakan adalah menggunakan Google Colab ya. Jadi tidak menggunakan yang di Anaconda, tapi kita gunakan versinya yang ada di Google Colab. Kenapa sih yang ada di Google Colab? Karena tidak semua dari mahasiswa itu mempunyai laptop atau PC yang sesuai ya, PC yang sesuai untuk instalasi si Anaconda tadi. Nah, kemudian di sini ada definisinya ya. Apa itu Colab ya? Colab adalah collaboratory yang memungkinkan Anda menulis dan mengeksekusi Python di browser. Nah, di sini tidak memerlukan konfigurasi, jadi tidak ada install lagi. Yang basicnya ya, kita tetap ada install nanti untuk si modul-modulnya saja yang kita butuhkan. Kemudian kita juga dapat akses gratis ke GPU ya. Di sini nanti bisa akses gratis ke GPU-nya. Kemudian juga kita bisa berbagi dengan mudah. Jadi kita bisa saling share ke teman kita coding yang kita buat di Google Colab. Nah, itu ya. Kemudian
bagaimana cara akses ke Google Colab? Nah, ini caranya mudah ya. Pertama, ketikkan Google Colab atau misalkan bisa klik link ini ya. Oke, sekarang kita coba ya, kita panggil si Google Colab-nya. Caranya Google Colab seperti ini. Nanti akan diarahkan ke pencariannya ya. Di sini ada Google Colab Research ya. Nanti kita ketik yang ini. Kita pilih Google Colab. Nanti akan diarahkan ke keterangan tentang Google Colab, di mana kita bisa membuat baru ya, atau kita bisa baca dulu ya. Kita baca dulu tentang apa sih itu Google Colab. Kita batalkan dulu aja di sini supaya kita bisa baca ya. Nah, ini adalah tentang Google Colab ya. Di sini ada juga video tentang apa sih itu Google Colab. Nah, ini ya. Nah, ini apa Google Colab? Di sini ada ya. Apa itu Google Colab? Kemudian bagaimana cara memulai notebook Colab ya. Nah, di sini kita bisa menulis script Python ya. Kemudian menyimpannya dalam satu variabel, kemudian bisa ditampilkan. Nah, sesimpel ini ya. Jadi kita bisa menulis di sini, kemudian kita bisa run. Run-nya caranya adalah kita klik di sini, itu akan menjalankan si codingnya. Misalkan di sini ada berapa detik dalam satu hari. Berarti kita tinggal tuliskan ini namanya variabel, kemudian yang ini adalah perhitungan kita 24 jam 60 menit 60 detik, maka akan dihasilkan seperti ini. Oke, kemudian kita selanjutnya di sini kita bisa mengeksekusi kode ya, dari sel atas sampai sel bawah itu akan diingat ya, seperti ini contohnya. Second in week, artinya si second in day-nya itu masih diingat di sini. Second in day-nya adalah 86400 ya. Ini adalah detik dalam satu hari. Kemudian kalau misalkan kita mau melihat detik dalam satu minggu, berarti detik dalam satu minggu itu adalah 7 kali detik dalam satu hari. 7-nya adalah 7 hari dalam satu minggu. Hasilnya adalah ini. Nah, ini kita belum run ya. Kalau udah di run nih, nanti akan dapatnya centang seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita run, itu akan didapatkan seperti ini. Ini hasil perhitungan kita. Nah, sekarang nanti kalian bisa cek ya di sini. Ini ada ilmu data. Ilmu data itu bahasa Inggrisnya data science ya. Kadang-kadang kita bingung dengan bahasa Indonesia. Kalau misalkan menggunakan bahasa Inggris justru kita tahu. Nah, di sini dengan Google Colab itu dapat memanfaatkan kecanggihan library Python yang populer untuk menganalisis dan memvisualisasikan data sel di bawah kode ya. Jadi ini dengan menggunakan NumPy. Nanti namanya library-nya NumPy untuk menghasilkan beberapa data acak ya. Jadi NumPy itu bisa menghasilkan random data. Kemudian juga kita juga bisa menggunakan function matplotlib ya untuk memvisualisasikannya. Nah, ini ada kode yang sudah jadi seperti ini. Kita bisa langsung belajar ini tuh bisa langsung running ya. Kita bisa run, itu hasilnya akan muncul. Di sini kan ada tulisannya sample visualization. Kita ganti. Kita ganti misalkan di sini contoh penampakan. Nah, kita bisa langsung edit ya. Apapun yang ada di sana ceritanya itu kita bisa edit langsung atau kita bisa buat sendiri secara langsung. Nah, ini tuh tulisannya kan jadi ganti ya. Nah, mudah kan belajar tentang Google Colab ini ya. Nanti ini saya overview lagi ya ke semua
bagian dari si Google Colab. Terus kita ke bawah. Anda dapat mengimpor sendiri ke notebook Colab ke akun Drive Anda ya. Jadi data ini itu bisa masuk di Google Drive ya. Jadi syaratnya menggunakan Google Colab itu harus punya akun Gmail ya. Harus punya akun Gmail supaya bisa menggunakan si Google Drive-nya. Nah, kemudian lanjutannya dengan menggunakan Python ini bisa nanti implementasinya ke machine learning ya. Jadi ke machine learning, ke pembelajaran mesin. Dengan Google Colab, Anda dapat mengimport set data gambar, melatih, mengklasifikasikan gambar, kemudian mengevaluasi modelnya dengan beberapa baris code. Nah, notebook Colab mengeksekusi kode pada server Google Colab ya, di cloud ya, di cloud-nya. Nah, di sini bisa memanfaatkan GPU dan TPU-nya dari mesin yang kita gunakan. Nah, kemudian Google Colab ya, Colab digunakan secara luas di komunitas machine learning untuk berbagai penerapan, misalkan memulai TensorFlow, kemudian mengembangkan dan melatih jaringan neural network ya, melatih jaringan, kemudian bereksperimen, kemudian membangun riset artificial intelligence atau juga membuat tutorial. Nah, itu adalah sekilas tentang Google Colab ya. Semoga bisa dipahami yang tentang Google Colab ini. Nah, kemudian kita memulainya. Bagaimana cara memulainya supaya tampilan skripnya nggak sebanyak ini ya. Kita mulainya dari sini. Pertama, kita klik file notebook baru ya, notebook baru. Nah, seperti ini. Oke. Lambat ya, internetnya lagi lambat nih. Nah, nanti akan tampil seperti ini. File kita itu belum disimpan ya. Untuk menyimpannya, kita tinggal klik di sini ya. Kita ganti namanya. Kita ganti namanya misalkan pertama Python, pertama PY. Nah, ya. Nah, ini nanti nama file kita itu sudah berganti. Yang tadinya untitled 1 sudah jadi pertama ya. Ini disimpannya di Drive ini ya, ada gambarnya nih. Notebook di Google Drive. Ini disimpan di Google Drive. Nah, kemudian kalau file di Google Drive itu kan kita bisa sharing ya, antar teman kita bisa sharing. Nah, sekarang yang tadi kita bahas ya, bahwa kita bisa mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, variabelnya itu seperti apa? Misalkan A sama dengan 5. Nah, ini adalah deklarasi variabel. Kalau misalkan kita jalankan seperti ini, maka dia akan menyimpan nilai A itu adalah 5. Untuk menjalankannya, bisa juga seperti tadi ya, bisa juga menggunakan Shift Enter. Shift Enter. Nah, Shift Enter itu menjalankan ya, nanti kalau udah dijalankan tuh ada nomornya kayak gini ya. Nanti sekaligus dia akan pindah ke sel baru. Nah, sel barunya misalkan ada B sama dengan 3 dikali A. Nah, 3 dikali A itu A-nya berarti dia udah ngambil dari yang atas. Kita misalkan jalankan Shift Enter, nanti dia akan menyimpan nilai B. Nah, kita pengen tahu B-nya itu apa sih? B aja misalkan seperti ini. Hasilnya apa? B-nya aja adalah 15. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa simpan setiap tulisannya di dalam satu sel. Gitu ya. Di dalam satu sel ini. Nah, terus aja. Jadi, kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan
dengan cara debugging dulu. Debugging tuh baris per baris kita baca, sehingga pada saat ada yang salah itu tidak langsung ke bawahnya, itu nggak bisa dijalankan lagi. Misal ya, ada C sama dengan A ditambah B ditambah D. Nah, kita pasti tahu ya. D-nya apa? Nggak tahu kita. Nah, pada saat dijalankan seperti ini, nanti akan tampil seperti ini. Error ya. Nah, di sini ada tulisannya name error, D is not defined. Jadi, kita tahu bahwa di sini A sudah tahu, B sudah tahu, D-nya nggak tahu. Makanya di sini ada tulisannya D not defined. Artinya, kita belajar dari error ya. Artinya di kode ini D ini tidak didefinisikan dulu. Akhirnya si D ini tidak dikenali. Nah, cara benarnya setiap kode itu ini bisa banyak ya, nggak mesti satu baris. D itu harus dikenali dulu. Misalkan D sama dengan 10. Kalau misalkan kita jalankan, jalan kan, kemudian untuk melihat C-nya, jadi untuk mendapatkan nilai C bisa ditulis langsung atau bisa juga ditulis print C. Nah, kita pengen tahu ini nih Python-nya versi berapa gitu ya. Oh, nggak ada ya. Perintah Python di sini nggak ada. Nah, ini ya. Jadi perintah-perintah yang dijalankan root itu menggunakan tanda seru ya. Kalau perintah biasa aja seperti ini. Nah, versi Python yang kita gunakan adalah yang ada di Google Colab adalah 3.7.12. Sedangkan yang tadi di instalasi Anaconda itu gunakan versi 9. Nah, di sana ada perbedaan versi ya. Jadi versi Python ini dari saya belajar mengenal Python di 2017 itu sudah menggunakan versi 3.4 ya. 3.4. Nah, sekarang sudah 3.9. Nah, diawali waktu 3.4 itu ada Python juga versi 2-nya, versi 2.7. Jadi ada versi 2.7 dan 3.4. Nah, sekarang versi 2-nya itu udah selesai, ada di versi 2.7. Kenapa nggak hilang? Karena masih ada beberapa program yang menggunakan Python versi 2 ya. Jadi Python tidak dihilangkan. Nah, kemudian di Python-nya sendiri, setiap versi itu tetap hidup masing-masing ya. Karena environment-nya kita bisa ciptakan. Program A menggunakan versi 3.7, program B misalkan 3.8, terus ada juga yang masih pakai versi 3.4. Nah, di sana bisa beda-beda. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan di perkuliahan pertama komputasi matematik. Jadi kita nanti akan lebih banyak belajar tentang Python ya, yang kemudian nanti setelah UTS itu kita fokuskan di penyelesaian matematik ya. Kita ikuti dari RPS-nya nanti seperti itu ya, supaya bisa dijalankan dengan benar. Silakan yang ada pertanyaan bisa menggunakan chat di kolom komentar, atau bisa juga kita diskusi di grup WhatsApp ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.